Halo, kembali lagi dengan channel kita. Kita hari ini bahas soal P3K Bidan tentang inform consent ya teman-teman. Untuk yang mau ikut tryout hanya 35.000, bisa langsung di kolom komentar aja. Jangan lupa untuk subscribe. Selamat menonton. Oke, untuk soal nomor 1, Nyonya A datang ke puskesmas untuk mengikuti program KB. Ia ingin menggunakan KB IUD karena sudah tidak ingin punya anak lagi, tapi tidak mau steril. Sebelum dipasang IUD, Nyonya A diminta mengisi inform konsen. Apakah yang dimaksud dengan inform konsen? A. Panduan dan rekomendasi terhadap tingkat keamanan suatu metode kontrasepsi berdasarkan kondisi medis dan karakteristik khusus. B. Bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. C. Membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang maksud dan tujuan tindakan, pilihan alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis, perkiraan harapan, dan kekhawatiran setelah dilakukan tindakan, termasuk perkiraan biaya yang dibutuhkan. D. Persetujuan yang diberikan oleh klien atau pasien atau walinya yang berhak untuk dilakukan suatu tindakan kebidanan terhadap klien atau pasien sesudah memperoleh informasi lengkap dan memahami mengenai tindakan itu. E. Penapisan, penyaringan, atau screening adalah cara yang digunakan untuk mencari keadaan atau penanda resiko yang belum diketahui. Jawabannya A, B, atau C, atau D, atau E. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang A, panduan dan rekomendasi terhadap tingkat keamanan suatu metode kontrasepsi berdasarkan kondisi medis dan karakteristik khusus. Oke, di sini kata kuncinya ini panduan dan rekomendasi. Panduan dan rekomendasi apakah inform consent? Jadi ini lebih ke kelayakan medis ya. Apakah suatu metode kontrasepsi ini berdasarkan kondisi medisnya pasien, karakteristik pasien tersebut aman nih untuk digunakan. Jadi ini lebih ke kelayakan medis ya. Jadi bukan inform consent ya. Kalau inform consent itu lebih ke persetujuan. Yang B, bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang bertentangan. Nah, ini untuk menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Enggak ya, bukan bentuk intrasosial. Inform consent itu bukan ini ya, ini lebih seperti negosiasi ya. Oke. Yang C, membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang maksud dan tujuan tindakan, pilihan alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis perkiraan, harapan, dan kekhawatiran setelah dilakukan tindakan, termasuk perkiraan biaya yang dibutuhkan. Ini kata kuncinya membuat pilihan ya. Bisa nih kita keep dulu ya, membuat pilihan. Coba yang D, persetujuan yang diberikan oleh klien atau pasien atau walinya yang berhak untuk dilakukan suatu tindakan kebidanan terhadap klien atau pasien sesudah memperoleh informasi lengkap dan lengkap memahami mengenai tindakan itu. Nah, ini kata kuncinya persetujuan ya. Nah, sebenarnya dari C sama D ini udah ada gambaran ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jawab cepat, inform consent itu lebih ke persetujuan. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Terus kalau yang C apa nih? Kalau yang C juga ada yang menjelaskan tentang pilihan, ada yang menjelaskan tentang resiko termasuk biaya, prognosis. Kalau membuat pilihan itu inform choice ya teman-teman. Inform choice ya kalau membuat pilihan. Kalau yang persetujuan itu inform consent ya. Jadi teman-teman jangan kebalik ya antara inform choice atau inform consent. Yang pertama itu membuat choice dulu. Nah, setelah pasien membuat pilihan, setelah mendapatkan penjelasan, pasien akan diberikan inform consent ya atau persetujuan untuk membuat persetujuan ya. Jadi kalau consent itu kalimat kata kuncinya persetujuan. Nggak harus oleh pasien, bisa oleh walinya atau yang berhak ya. Beda lagi ketika dalam kondisi darurat ya. Apakah harus pasien atau menunggu keluarga itu beda lagi ya teman-teman. Oke, kalau E yang itu penapisan, penyaringan atau screening adalah cara yang digunakan untuk mencari keadaan atau penanda risiko yang belum diketahui. Nah,
Ini penapisan ya, bukan ya teman-teman. Jadi soal nomor 1 ini jawabannya D ya teman-teman, yang persetujuan ya. Ini jangan kebalik ya teman-teman, informed choice dan informed consent. Oke, informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh klien atau pasien atau walinya yang berhak untuk dilakukan suatu tindakan kebidanan terhadap klien atau pasien sesudah memperoleh informasi lengkap dan memahami mengenai tindakan itu. Informed consent harus dilakukan oleh bidan setiap kali akan melakukan tindakan medis. Informed consent berarti pernyataan kesediaan atau pernyataan setelah mendapat informasi secukupnya, sehingga setelah mendapatkan informasi yang diberikan, pasien ataupun walinya yang berhak sudah cukup mengerti akan segala akibat dan tindakan yang akan dilakukan terhadapnya sebelum ia mengambil keputusan. Ini penjelasan tentang informed consent ya teman-teman. Kata kuncinya persetujuan ya. Lanjut soal berikutnya, yaitu setiap pelayanan kontrasepsi harus memperhatikan hak-hak reproduksi individu dan pasangannya, sehingga harus diawali dengan pemberian informasi yang lengkap, jujur, dan benar tentang metode kontrasepsi yang akan digunakan oleh klien tersebut. Penjelasan persetujuan tindakan tenaga kesehatan sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal berikut ini, kecuali A. Tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan, B. Alternatif tindakan lain, C. Petugas kesehatan yang akan memberikan pelayanan, D. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, E. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Oke, kita bahas dulu informed consent. Setiap pelayanan kontrasepsi harus memperhatikan hal-hal reproduksi individu dan pasangannya, sehingga harus diawali dengan pemberian informasi yang lengkap, jujur, dan benar tentang metode kontrasepsi yang akan digunakan oleh klien tersebut. Penjelasan persetujuan tindakan tenaga kesehatan sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal berikut: tata cara tindakan pelayanan, tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan, alternatif tindakan lain, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Oke, kita balik dulu ke soal. Nah, berarti tadi tindakan persetujuan iya, alternatif tindakan lain iya, petugas kesehatan yang akan memberikan pelayanan, tanda tanya dulu ya, tadi sebenarnya tidak ada, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi iya, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan iya. Nah, berarti yang tidak itu yang C ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, next soal selanjutnya. Sebelum membuat informed consent, setidaknya Nyonya A dan suami sudah mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dan bidan apa saja hal-hal yang perlu diketahui oleh pasangan tersebut. 1. Tata cara tindakan pelayanan. 2. Tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan, alternatif tindakan lain, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. A. 1 dan 4, B. 1, 2, 3 dan 4, C. 1 dan 3, D. Betul semua, E. 1 dan 2. Oke, tata cara iya, tujuan tindakan iya, alternatif iya, risiko dan komplikasi iya, prognosisnya iya. Jadi semuanya ada ya, minimal itu harus dikerjakan. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Next soal, manakah dari pernyataan berikut yang tidak termasuk dalam syarat sahnya informed consent dalam praktek medis? A. Pasien harus diberikan informasi yang cukup mengenai diagnosis, pilihan pengobatan, risiko, dan manfaat yang terkait. B. Pasien harus memberikan persetujuan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun termasuk dari tenaga kesehatan. C. Pasien harus memahami informasi yang diberikan dan memiliki kapasitas mental untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi tersebut. D. Persetujuan pasien dianggap sah meskipun pasien tidak diberi informasi mengenai resiko prosedur yang akan dijalani, asalkan pasien menandatangani formulir persetujuan. E. Pasien harus memiliki kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan pilihan pengobatan dengan dokter sebelum memberikan persetujuan. Nah, syarat sahnya informed consent adalah kompetensi pasien, informasi yang memadai, persetujuan diberikan secara sukarela, pemahaman pasien, bentuk persetujuan. Nah, pasien itu harus diberikan informasi yang cukup ya, tanpa tekanan, membersihkan persetujuannya, memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Jadi persetujuan dianggap tidak sah jika pasien itu tidak mendapatkan informasi yang jelas walaupun pasien tersebut telah mendatangani formulir persetujuan. Apa aja sih syarat sahnya itu ini ya, kompetensi pasien. Pasien harus memiliki kapasitas mental dan fisik untuk memahami informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan. Ini artinya pasien itu minimal berusia 18 tahun atau sesuai dengan
umurnya ya. Jadi kalau misalnya di bawah umur itu walinya ya yang memberikan inform konsen karena dia dianggap belum memiliki kompetensi. Jadi kalau belum 18 tahun biasanya wali ya. Nah, kemudian pasien itu harus dalam keadaan sadar ya serta mampu mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya di soalnya pasien dalam kondisi tidak sadar, kondisi syok, kita tidak bisa memilih jawaban yang persetujuan pasien itu ya. Itu beda lagi ya teman-teman kalau kondisi gawat darurat. Berarti pasien tersebut tidak berkompeten untuk mengambil keputusan karena syaratnya itu harus sadar ya. Nah, jika pasien tidak mampu, perwakilan seperti keluarga atau wali yang memberikan persetujuan. Kemudian yang kedua, informasi yang memadai. Pasien harus menerima informasi yang cukup, jelas dan lengkap terkait prosedur, tata caranya, diagnosisnya, tujuan yang dilakukan tindakan itu untuk apa, resiko yang mungkin yang terjadi, manfaat dilakukan tindakan ini, alternatif atau pilihan yang lain, dan kemungkinan komplikasi yang akan terjadi yang harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien ya. Kemudian persetujuan diberikan secara sukarela. Nah, jadi tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa manipulasi atau ancaman dari tenaga medis atau pihak yang lain ya. Jadi pasien itu tidak harus selalu setuju, tidak harus selalu menerima. Pasien itu memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak prosedur yang ditawarkan oleh petugas kesehatan. Kemudian yang keempat adalah pemahaman pasien. Pasien harus memahami informasi yang sudah disampaikan tadi. Kita sebut seperti tenaga medis harus bertanggung jawab nih. Pasien sudah memahami penjelasan kita. Kalau memang belum paham, kita ulangi lagi, kita gunakan bahasa yang lebih dipahami oleh pasien ya. Kemudian bentuk persetujuan ini bisa lisan, bisa tertulis ya. Tergantung pada situasi prosedur yang akan dilakukan. Untuk tindakan medis yang besar, yang pasti operasi itu persetujuan tertulis biasanya wajib ya.